Syukur malam hari ini kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita semua masih tetap diberikan kesehatan sehingga bisa istiqomah dalam menjalankan salah satu kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya serta seluruh pengikutnya. Insyaallah kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka war-riya'a wat-tasannu'a wat-tazayyuna bil makhluqina wa tasluqa bidzalika min 'aini rabbil alamin. Wa in azza 'alaikal buka'u fatadhkuru ma baina yadayka min ahwalil akhirah allati anta mulaqiha min ghairi syakkin wala raibin in kunta qad amanta billahi wa bima jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka, dan takutlah kalian, warriya'a, yaitu dengan sifat riya. Berasal dari kata ro'a, yaro, artinya melihat. Riya itu ingin dilihat. Riya. Alladzina yura'una, ro'a yura'i, yura'una. Jadi ingin dilihat. Dalam bersikap, dalam berperilaku, dalam menampilkan apapun itu tujuannya satu, ingin dilihat orang. Jadi bukan lillah. Nah, ini sulit kita bedakan ya. Tidak ada yang bisa menilai itu karena Allah apa karena manusia, kecuali hanya kita dan Allah. Susah kita, jadi nggak ada alat. Coba kalau ada alatnya itu ya. Kita pakaian begini ya, dakwah, ceramah, ngajar apapun itu dicek gitu ya. Kualitas riaknya ada apa enggak? Begitu dilihat riak 100%, itu nggak ada alatnya. Sehingga yang bisa ngontrol itu hanya kita dan Allah aja. Nah ini memang sulit. Raja Palestina itu saat itu, Raja Palestina saat itu ingin menyerahkan kunci Baitul Maqdis itu kepada Sayyidina Umar. Mau asal Sayyidina Umar datang. Datanglah Sayyidina Umar dengan pembantunya. Bayangan sang raja ini, ntar Umar datang, wah biasa, dikawal ya kan. Wow, udah siap-siap aja dia untuk menyambut seorang raja khalifah. Begitu datang ya, dengan mengendarai keledai. Keledai itu di bawah daripada unta, jadi lebih kecil, di atas kambing. Ya sederhana. Dengan pembantunya ya, misal satu pengawal. Nah, saat itu dia naik keledai itu enggak berdua, maksudnya gantian naiknya. Sayyidina Umar di atas, tapi pembantunya di bawah. Pakaian juga sederhana. Ntar giliran pembantunya di atas, dia di bawah. Ntar Umar juga ganti di atas, pembantunya di bawah, terus saja. Giliran nyampe di tempat itu, giliran Umar yang lagi di bawah. Nuntun-nuntun keledai. Ditanya, mana memang Khalifah Umar? Lain dia Khalifah Umar. Akhirnya apa kata sang raja? Ini luar biasa. Ajaran agama apa nih yang bisa mengajarkan seperti ini? Jadi sederhananya seperti ini. Umar bin Khattab. Sama juga dengan Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin. Kalau sekarang mungkin kepala negara gitu ya. Gendong-gendong gantung. Karena dia dengar dalam satu rumah menangis seorang ibu yang sedang memasak batu, tapi dia masak aja itu, dinyalain airnya. Maksudnya bukan berarti dia nungguin masakan, tapi supaya anaknya
tidur gitu, masak aja, nangis saja nih anaknya nih. Dengar rupanya masuk diketok itu sedang apa bu? Ini lagi masak ini. Nah itu memang belum makan belum. Ya. Terus yang dimasak itu apa? Batu. Lah kenapa batu itu dimasak? Sengaja ini saya masak supaya lama gak matang-matang anak saya ketiduran. Wah, emang pemimpinnya siapa? Umar. Padahal dia Umar. Langsung dia balik ngambil kas negara, mungkin kalau sekarang Menteri Keuangan kali ya, Bulog gitu ya, ngambil gaduh dibawa sendiri sampai mau dilarang juga nggak bisa, ini harus saya yang bawa. Langsung dikasih begitu ditanya emang siapa? Saya Umar, pemimpin. Saking sederhananya tuh ya. Jadi tidak ada apa namanya pakaian yang memang luar biasa terus dikawal terhormat itu. Nah ini memang sangat tergantung kepada niat. Bisa jadi di masyarakat kan memang begitu. Orang memang kalau penampilannya biasa-biasa kadang-kadang apa juga. Pernah juga dia ada seorang ulama yang memang dihormati, tapi mukanya dia nggak pernah tahu. Dia datang ke satu acara, dia duduk aja di belakang pakaian biasa. Wah, nggak ada yang hormat. Begitu dia pulang ganti baju yang mewah, orang langsung hormat. Nah itu ya, akhirnya apa? Ternyata manusia hormat itu karena pakaian. Dibuka segala macam pakaiannya, nih tuh makan tuh makanan. Sampai seperti itu. Nah, maknanya apa? Kalau ada satu Al-Quran bahwa kita itu memperbaiki pakaian yang baik di masjid, itu apa ayat bunyi itu? Indah tulis masjid, lupa saya. Artinya apa? Kita memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang bagus ya. Tetapi satu tujuannya karena ibadah kepada Allah. Itu aja solusinya. Yang tahu siapa? Kita aja di rumah. Kalau ada urusan-urusan yang lain masuk ke ria ini. Kalau sudah ria, nol di hadapan Allah. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Bukan ulama, bukan hadis. At-takabbur lit-takabburi shadaqah. Ilmu takabbur shadaqah. Takabur, sombong kepada orang yang sombong merupakan saudara. Bukan hadis, bukan Al-Quran, ulama ada kalimat begitu. Jadi sekali-kali nih kalau ada orang yang sombong, kita sombongin lagi. Ya, awas, ntar jangan dipikir hadis bukan, ya. Kaul ulama. Biar saya jelasin begini, maksudnya jangan sampai kita keliru mana Al-Quran, mana hadis, sampaikan aja. Jamaah nggak tahu, pokoknya ngapalin aja pendek nih. Takabur kepada orang yang takabur merupakan saudara, kan gitu ya. Jadi sekali-kali kasih pelajaran boleh, ya. Jadi bagi kita, apalagi mengikut sunnah-sunnah Nabi, sholat Jumat memakai baju yang terbaik, yang putih, sunnahnya, ya kan? Nah kalau kita pakai baju-baju biasa, ya, apa tujuannya? Sunnah, ikutin itu aja. Sunnah Nabi. Walaupun, nah kalau ada misalnya ulama-ulama sekarang, maaf ya luar biasa, musbah, apa sih pakaiannya? Ya cuma kemeja aja makanya apa itu udah begitu aja kemana-mana. Orang gak hilang hormatnya. Orang tetap hormat. Kelasnya beda, ya, kelasnya beda. Ada orang, wah kalau penampilan pakai udang-udang, pakai sorban, wah semuanya kaget. Mungkin hormatnya orang karena begitu. Asal ada udang-udangnya gede, wah ini dia. Gitu aja kan. Jadi memang kita harus imbang. Sekali lagi untuk penampilan, pakaian apapun itu sekali lagi yang menentukan adalah hati. Inilah yang nggak bisa dinilai oleh kita.
Kalau kita pakaian yang bagus, apalagi sholat Idul Fitri, Idul Adha, pakai pakaian yang terbaru, walaupun harganya murah, yang paling baru. Ya, anjurannya ya, pakaian yang terbaru. Makanya yang biasanya nggak dipakai tuh yang dari Mekah dulu beli dipakai giliran Idul Fitri, Idul Adha, kan gitu ya. Memang harus. Tapi jangan, orang nggak pernah sholat sama sekali, sholatnya setahun cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Oh, kalau giliran sholat Idul Adha paling depan pakai jas, aduh, puasanya kemana? Kan gitu ya. Puasa nggak apa, nggak giliran sholat paling depan. Kata malaikat, waduh, nggak salah nih, kan gitu. Sholat dulu benerin ya, baru itu lo sholat sunnah. Idul Fitri, Idul Adha itu sholat sunnah bro ya. 5 waktunya kemana aja, 5 waktu itu yang wajib. Ini mau sholat sunnah diduluin ya kan, orang belum pada datang udah datang ya. Nah itu ya ria. Yang kedua watasannu'a, dan sifat berpura-pura. Berpura-pura kan banyak nih. Kita ini kan masih maaf ya, ketika kita ngomong di depan orang, kita kan masih topeng gitu loh. Topeng semua apa yang kita omongkan nih. Kalau kita masih banyakkan bohong, topeng, lah ini masuk. Alhamdulillah, saya pada sama dia itu misalnya kemana ya, silaturahim, pergi hari. Alhamdulillah saya kemarin katanya, oh ceramah ini, padahal ini, ya memang ini semua. Ya, apa aja ada bentuknya dah. Biasanya kita ngomong kalau nggak dikasih tambahan dikit-dikit itu nggak enak. Ditambahin dan dikit-dikit. Nah itu termasuk ini berpura-pura. Ngomongnya itu nggak sesuai dengan fakta. Dia lebih-lebihin. Ya, itu namanya berpura-pura. Jadi berpura-pura jadi orang baik, berpura-pura jadi apa aja, padahal hatinya enggak. Nah kita ini kan ibaratnya masih topeng. Saat kita ketemu dengan orang ini, pinter banget kita, seolah-olah kita bisa paling baik, paling segalanya, padahal. Nah inilah kepura-puraan ini harus takuti. Iya kak, takutlah sifat ria. Yang kedua sifat berpura-pura. Mending apa adanya aja. Apalagi ya seorang remaja ketemu dengan seorang perempuan yang sama-sama masih bujangan. Oh, yang kerja di sini, yang punya ini, datang ngapel bawa mobil, ya kan? Begitu udah habis nikah, rental, ya kan? Banyak begitu. Jadi pura-pura itulah. Lah itu yang harus kita jaga. Mendingan kita merendahkan, kita nggak punya apa-apa. Ya. Nah ini kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya punya sifat ingin dipuji, itu memang naluri, sifat manusiawi itu ada. Kalau kita kurang-kurang paham, tidak punya rem, tidak punya dasar agama, maka kita lost, kebablasan. Tapi kalau punya agama, punya pengetahuan, sering ikut kajian, wah ini nggak boleh. Kalau nggak sama sekali, lost. Jadi manusia salah, manusia khilaf itu biasa, ya biasa. Kullu bani Adam khata'u. Ini hadis. Seluruh bani Adam, seluruh manusia itu pasti punya sifat salah, keliru itu pasti ada. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah mereka yang kembali menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah. Itu yang terbaik. Jadi khilaf, kesalahan. Tapi kalau kesalahannya terus-menerus diulang, nah ini mau bukannya manusia memang hobi, ya memang hobinya begitu. Tapi kalau orang yang beragama, orang yang berilmu enggak, ya. Wa tazayyun, dan berhias. Nah ini juga dilarang.
Berhias di sini maksudnya kita sih di depan orang itu jangan menampakkan misalnya nih, kembali nanti di ujungnya ini ya, min aini rabbil alamin, karena dia mengharap Tuhan sekalian alam beda. Ini motivasinya manusia ya, sekali lagi motivasinya manusia. Tazayyun, berhias, memakai misalnya gamis, memakai sorban, memakai semuanya dia pakai. Tujuannya karena manusia ingin dihormati, ingin dipuji, ini yang dilarang. Ya, kalau tujuannya karena Allah beda. Syiar Islam di umat Islam kelihatannya kucel, diam, tetap ketinggalan, pakaian pada coklat camping, ya nggak boleh. Udah umat Islam, masuk pokoknya begitu. Ya kan rendah itu. Islam harus tinggi, harus kuat, nggak boleh direndahkan. Tampilkan yang terbaik, boleh, tujuannya Islam, agama. Dan lima ngajar misalnya nih ya, ngajar mana misalnya udah packingnya itu udah bertahun-tahun hitam, udah warnanya apa namanya, udah gimana coba jamaah lihatnya, bosan begini amat ya kan. Mana bajunya misalnya kagak dicuci-cuci, baru ya kan, kira-kira bagaimana ya. Artinya apa? Di sini berhias yang tujuannya hanya karena makhluk itu yang nggak boleh. Lil makhlukina, karena makhluk ya di sini ya. Takutlah kalian sifat riya, sifat pamer, terus sifat berpura-pura dan sifat berhias. Lil makhlukina, karena makhluk, karena manusia. Kalau bukan karena makhluk mah nggak apa-apa, karena Allah. Gitu ya. Jadi kita jangan menampilkan yang ketinggalan banget lah gitu ya. Jadi harus bersih kan gitu ya. Islam harus begitu. Gak boleh kucel, ini rambut gondrong, mana jarang mandi ya kan. Aduh, sholat nih kita hampir pingsan ya kan. Misalnya saking kita gak nyaman, gak boleh begitu. Mandi yang bersih, pakai minyak wangi kan gitu. Kan kesannya, oh iya ya, anak pengajian ternyata begini nih, kan ini hebat. Santri dulu kan dikenalnya begitu. Santri itu ketinggalan zaman, pakai kain sarungan, budigan, ya kan? Aneh emang. Di pesantren itu memang yang namanya budik gitu, yang namanya korengan itu kayak wajib. Coba deh. Enggak saya, enggak anak saya begitu. Anak saya ya Allah, apa kagak pakai maaf ya, apa kagak pakai celana apa, diobatin, udah hampir gak kelihatan itu. Lah saya juga dulu gitu. Tapi kalau udah kena anehnya sekali, udah sembuh, udah itu. Lah 6 tahun biasa aja itu. Kalau menurut kedokteran memang begitu ya. Dia kalau kita filosofinya, kalau santri itu begitu. Kiai, santri itu memang filosofinya begitu. Santri ya harus kena kayaknya wajib itu jadi. Tapi kalau dokter mah begitu. Namanya di pesantren anduk itu satu, ya kadang-kadang main pakai aja, rame-rame. Tahunya ada anduk ini, udah main pakai aja. Itu yang menyebabkan. Terus belum di kolomnya, ya kan? Segala macam itu. Nah, itu kalau hukum sebab akibatnya begitu. Tapi keyakinan kiai memang begitu ya. Saya sama anak saya tiga-tiganya ya. Saya yang pernah, yang anak saya yang pertama sama di Darul Rahman kena. Nah ini yang ketiga di Bogor sama kena juga. Gitu ya. Oke, jadi tazayyun ini yang memang karena makhluk. Kenapa? Kalau memang karena makhluk, patas kuto bidzalika min aini rabbil alamin, maka dia akan jauh dari sifat dilihat min aini rabbil alamin, dari mata, dari penglihatan Tuhan sekalian alam. Kan kita tujuannya cuma manusia. Udah, Allah gak dapat. Kita
pamer, kita perhias yang bagus, bahkan kita berpura-pura di depan makhluk, itu nanti tidak akan pernah mendapatkan pandangan dari Allah. Allah seolah-olah lupa tuh, enggak ada salah, enggak pernah dilihat Allah. Kan bahaya. Jadi apapun yang kita lakukan itu satu tujuannya karena Allah, insya Allah. Jadi nol ya. Makanya di dalam taklim itu dijelaskan kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah wa yasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Berapa banyak satu perbuatan kelihatannya akhirat. Kelihatannya akhirat, sholat, sedekah, zakat, infak ya. Bahkan ngaji, kelihatannya akhirat. Tapi fayasiru min amali dunia, dia akan menjadi amal dunia. Kenapa? Bisu'in niyah, karena niatnya salah. Gak ada pahalanya sama sekali. Jadi niat itu yang menentukan. Saya ikut ngaji, alasannya apa? Malu. Saya kalau kagak ngaji lah nggak bisa. Karena manusia. Saya ikut sholat berjamaah. Kenapa? Karena itu adalah tujuan agama. Pahalanya lebih besar. Di dalam berjamaah itu luar biasa pahalanya. Ya, setidaknya sholat sunnah kita tahu. Itu jangan karena malu. Makanya bagi saya orang riya apa enggak itu gampang aja kalau saya nandainya. Rutin apa enggak dia melakukan itu? Berarti dia nggak rutin riya. Tapi kalau sudah rutin kita bawa tasbih kemana aja. Tapi memang kebiasaannya begitu. Istiqomah dia. Orang mau ngomong apa kita terserah, kita mau membiasakan pikir. Bukan dia. Lah ini bagi giliran lagi banyak orang aja dia pegang tasbih jadi begini ya kan. Giliran sendiri, giliran gak ada apa-apa, kita pegang tasbih lagi gak baca lagi. Ya, itu namanya riya berarti mas. Giliran banyak tamu, giliran ini, dia sholat sunnah, dilaksanakan semua. Biasanya 2, jadi 4 ya kan? Biasanya sholat itu 5 menit, 2 menit, 3 menit, giliran itu mau 5 menit. Beda gitu ya. Kalau sholatnya masih beda, sholat sendiri dengan di sholat di hadapan dilihat orang beda. Maaf, menitnya beda. Itu masih ada kemungkinan karena orang. Tapi kalau sholatnya memang frekuensinya sama, ya. Kalau memang saya mau sholatnya begini, cepat memang, ya kan? Ada memang kita mau sholatnya lama, memang begitu. Mau sendiri ke, mau berjamaah ke, memang begitu. Itu insya Allah ciri itu memang dia sholatnya sudah sudah menikmati sholat. Ya. Kalau kita kan sholat itu pasti saya sendiri masih ada rasa beban, sholatlah biar tenang, ya kan? Jadi bukan sholat itu kita lakukan kenapa? Karena memang ini kita harus ada koneksi setiap hari itu 5 kali kita ngobrol dengan pencipta, ngobrol dengan Allah, mengadukan semuanya kepada Allah. Itu doa, itu zikir, isinya semuanya doa. Itu yang kita yang kita gambarkan saat kita sholat. Sehingga kita saat kita baca Fatihah, baca surah, ruku, sujud, itu selalu kita tuh sedang berdialog dengan Allah, ya kan? Nah, kita pada sholat aja. Ada anak dipercaya nih, dalam hatinya udah mulai awas gua habis sholat gua merindah ya, lagi sholat ya misalnya, ya itulah kita masih, tetapi bukan berarti wah saya sholat dari mana dong, enggak ya, proses manusia, proses. Jadi Allah akan melihat amal seseorang sangat tergantung kepada ilmunya, sampai di mana kemampuan. Bagi saudara kita yang misalnya baru hijrah, mu'alaf, dia nggak bisa apa, bacaannya nggak ada, udah sholatnya bagaimana? Diam aja udah. Apa yang bisa baca? Bismillahirrahmanirrahim bisa udah. Dari awal Bismillahirrahmanirrahim, udah syukuran sholat sah. Bagi
orang yang memang baru mualaf. Rukunya baca bismillah. Gampang Islam? Bukan. Ini kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit. Basyiru, beri kabar gembira, wala tunaffiru, jangan membuat mereka lari. Ini mau masuk Islam takut-takut. Gitu ya. Oke. Ya memang ya setiap kali pertemuan paling kita 2 baris 3 baris, tapi insya Allah apapun itu biar kita ngajar ya. Kalau ngomong nggak ada yang kita kadang-kadang ngelantur kemana aja. Nah kalau kita sesuai dengan ya memang temanya ini ya ini yang diomongin kan gitu ya. Jadi ada batas, ada yang memandu ya. Ini Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad Nasohul Diniyah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa istiqomah untuk talabul ilmi, dan kita akan sedikit demi sedikit akan bisa mengikis, akan bisa menghilangkan sifat-sifat riya dan juga sifat-sifat berpura-pura dan juga sifat berhias karena makhluk. Tapi kalau karena Allah itu dianjurkan. Billahi karim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa ala khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma